Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak kelas 12 MA baru mulai cari. Ketemu lagi di bagian ketiga hari ini. Kita akan membahas mengenai artikel. Tujuan pembelajaran kita adalah mengkritisi masalah, fakta, opini, dan aspek kebahasaan dalam artikel. Yang kedua, menulis opini dalam bentuk artikel dengan memperhatikan unsur-unsur artikel. Baik, langsung saja kita bahas, simak baik-baik. Baiklah, langsung saja kita mulai. Bagian A, mengevaluasi informasi dalam sebuah artikel ya. Jadi artikel itu adalah tulisan tentang suatu masalah, termasuk pendapat dan pendirian penulis tentang masalah. Artikel bertujuan untuk meyakinkan, mendidik, atau menghibur pembaca. Di dalam artikel terdapat fakta dan opini. Fakta adalah kenyataan atau peristiwa yang benar-benar ada atau terjadi. Sedangkan opini adalah pendapat, pikiran, atau pendirian seseorang terhadap sesuatu. Selanjut bagian B, menyusun opini dalam bentuk artikel. Inti dari paragraf opini adalah dapat ditemukan atau kata atau kalimat yang menunjukkan bahwa itu adalah sebuah pendapat pribadi ataupun pandangan seseorang yang belum tentu benar, hanya berdasarkan pemikiran seseorang. Penanda-penanda opini dalam suatu paragraf antara lain sebagai berikut. 1. Menggunakan kutipan kata-kata seseorang, biasanya ditandai dengan adanya tanda baca petik 2. 2. Menggunakan sudut pandang penulis dalam bentuk penafsiran terhadap fakta. 3. Menggunakan kata yang tidak pasti, mungkin, rasanya, dan lain-lain. 4. Menggunakan kata yang bertujuan menyampaikan sesuatu, sebaiknya, saran, pendapat, dan lain-lain. Kemudian, sebelum menyusun sebuah opini dalam bentuk artikel, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, antara lain struktur artikel opini, argumentasi, dan bahasa yang digunakan. 1. Struktur artikel opini. Artikel diawali dengan pernyataan pendapat atau tesis atau topik yang akan dikemukakan. Selanjutnya, beberapa argumentasi tentang pendapat atau pandangan terhadap masalah yang dikemukakan. Bagian ini disebut argumentasi dalam kurung argumen. Bagian akhir artikel berisi pernyataan ulang pendapat, yakni penegasan kembali pendapat yang telah dikemukakan agar pembaca yakin dengan pandangan atau pendapat tersebut. Kita bahas yang kedua, argumentasi. Bagian terpenting dalam artikel opini adalah argumentasi. Argumentasi yang dikemukakan harus kuat. Artinya argumentasi harus didukung data aktual, karena artikel opini pada umumnya bersifat aktual yang berisi analisis subjektif terhadap suatu permasalahan. Argumentasi yang dibangun harus konstruktif agar pesan dalam tulisan dapat diserap secara baik oleh pembaca. Selain itu, argumen juga harus memberikan solusi yang komprehensif. Dan yang ketiga, penggunaan bahasa. Bahasa dalam artikel bersifat ilmiah populer, berbeda dengan bahasa ilmiah pada umumnya. Penggunaan bahasa penting untuk diperhatikan untuk melihat sasaran pembacanya. Kecenderungan pembaca teks artikel adalah pembaca tulisan yang tidak terlalu panjang, mudah dibaca, dan mudah dipahami. Oleh karena itu, pada saat membuat opini, gunakan bahasa yang komunikatif, tidak bertele-tele, dan ringkas penyajiannya.
Dalam menggali gagasan dan argumentasi, gunakan kalimat yang efektif, efisien, dan mudah dimengerti. Jika Anda menggunakan istilah asing atau bahasa daerah, buatlah padanan kata dalam bahasa Indonesia. Selain paragraf opini, Anda juga akan menyusun paragraf fakta. Fakta adalah suatu informasi yang bersifat nyata atau benar-benar terjadi. Fakta disertai dengan bukti-bukti yang mendukung kebenarannya. Oleh karena itu, fakta lebih sulit dibantah oleh opini seseorang. Ciri-ciri fakta yaitu sebagai berikut. 1. Merupakan suatu kebenaran umum. 2. Menyertakan bukti berupa data-data yang akurat. 3. Mengungkapkan peristiwa yang benar-benar terjadi. Baiklah anak-anak sekalian, itu tadi pembahasan kita. Silakan didengarkan dan dibaca berulang-ulang. Kemudian ini ada sebuah artikel ya berjudul tentang protokol kesehatan saat pandemi COVID Corona. Silakan kalian baca, dipahami, dibaca berulang-ulang ya. Kemudian nanti silakan jawab pertanyaan. Selamat belajar. Sampai di sini Bu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.